Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Francisca. Hari ini saya akan membahas mengenai materi musik kreasi yang dipelajari oleh kelas 12 ya. Kemudian saya di sini pun menggunakan sumber media belajar LKS Seni Budaya yang ada di halaman 84 bab 11 ya. Jadi hari ini video ini tuh khusus untuk sharing apa sih yang kira-kira dibahas oleh musik kreasi itu. Ya. Jadi terlebih dahulu kalian harus tahu musik kreasi itu diciptakan oleh seseorang yang punya kreativitas gitu. Ingat ya, menurut saya musik kreasi itu diciptakan oleh seseorang yang punya kreativitas tinggi gitu. Nah, kalian itu harus tahu kreativitas itu apa sih? Nah, kreativitas itu adalah kemampuan atau kemampuan dalam menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Ingat ya, kreativitas itu adalah kemampuan atau kemampuan dalam menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru atau unik gitu. Jadi proses kreatif dalam bermusik pun itu tidak secara langsung jadi gitu. Jadi dia harus melewati beberapa tahapan, seperti dia harus melewati proses kreatif dalam menciptakan melodi ya. Melodi sendiri itu kan ada melodi utama ya, kemudian iringan melodi itu harus seperti apa, itu masuknya ke harmonis ya. Jadi tadi ada melodi, harmoni ya. Kemudian ketika melodi dan harmoninya sudah ada, iramanya seperti apa, temponya yang digunakan itu berapa temponya gitu kan. Tempo kan beda-beda ya, ada yang tempo cepat, ada yang tempo yang sedang, ada yang lambat gitu kan. Dan biasanya tempo itu diistilahkan BPM ya, beat per menit ya. Misalkan 100 BPM moderato, nah itu kayaknya sedang ya temponya. Jadi tiap lagu itu beda-beda. Kemudian setelah melodi, harmoni, tempo ya, itu kan termasuknya ke irama. Nah, dia musik itu diciptakan ada dinamikanya gitu. Karena kebayang kalau misalkan kalian mendengarkan satu musik atau beberapa musik yang kalian dengarkan itu flat gitu ya, istilahnya tidak ada dinamika, saya yakin itu pasti akan jenuh dan tidak enak untuk didengar. Ya mungkin ya, maksudnya selera orang kan beda-beda. Cuman kebanyakan gitu ketika kita mendengarkan musik kan, dia musik fungsinya untuk merelaksasi pikiran kita kan. Kemudian sebagai media hiburan juga gitu. Ketika musik itu tidak ada dinamika, menurut saya tidak ada nyawa. Itu dinamika itu apa sih? Dinamika itu kan keras atau lembutnya suatu nada. Ya, kalau tadi tempo itu adalah cepat atau lambatnya suatu musik, suatu nada. Jadi kalau dinamika itu ada di halaman 85. Dinamika atau dinamik itu ada dinamika keras, dinamika sedang, dinamika lambat, kemudian dinamika peralihan. Mungkin itu yang mempengaruhi seseorang dalam menciptakan satu karya gitu. Karena menurut saya sendiri, dan ini pengalaman saya sendiri ketika saya menciptakan satu buah musik, ketika saya menciptakan itu ada proses kreatifnya ya pasti. Pertama mungkin kita lihat mood atau si pencipta itu sedang apa ya, dia sedang merasakan apa. Saya misalkan dulu pernah menciptakan satu buah musik yang instrumental, jadi dia tidak ada lirik lagu,
dia keseluruhannya itu melodi dari piano ya. Saya merasakan waktu itu ada rasa sedih, ada rasa kegelisahan, kemudian ada keresahan juga ya. Saya tidak tahu waktu itu saya tiba-tiba main piano menciptakan lagu itu, saya dapat melodinya, iringannya, harmoninya seperti apa. Dan disitulah terjadi proses kreativitas dalam bermusik gitu. Tentunya ketika saya menciptakan satu buah musik itu, saya harus tentukan dulu ini lagu bercerita tentang apa ya. Pasti dalam menciptakan satu karya musik itu kita harus punya pesan ya, bukan hanya di pesan lirik ya, tetapi di pesan melodinya juga itu pasti ada gitu. Untuk orang-orang yang paham dan punya jiwa kritik dalam musik itu pasti dia paham apa yang saya bicarakan ini gitu kan. Kemudian dinamika itu sangat berpengaruh menurut saya. Ketika kita marah ya, saya pernah di satu bagian itu saya marah, saya kesal, dan yang saya mainkan itu pasti tempo dan dinamikanya itu keras gitu, karena sesuai yang saya rasakan. Kemudian di bagian berikutnya kalau cerita misalkan ya, di satu sisi sudah klimaks, maksudnya dia sudah punya amarah yang sudah waktunya keluar, kemudian sudah klimaks itu dia turun dinamikanya ya, karena ya sudahlah yang ya itu sudah terjadi, dan misalkan hal itu sudah terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu membuat saya buat melodinya itu agak turun ya, dan dinamikanya juga ikut turun. Jadi proses kreatif dalam bermusik itu banyak ya, banyak. Jadi tadi kan ada melodi, ada harmoni, ada irama, tempo, dinamika gitu kan. Kemudian ada range, wilayah nada. Jadi instrumen itu kan punya masing-masing range atau wilayah nadanya masing-masing. Jadi nggak semua wilayah nada, misalkan biola itu kan sopran, kita paksakan ke alto itu kan tidak bisa ya. Mungkin ada beberapa nada yang bisa, ada beberapa nada yang tidak bisa. Sama, tapi kalau misalkan saya bermain musik itu, alat musiknya piano, itu di semua range wilayah nadanya itu pasti akan ada, kena semua. Contohnya kan sebentar ya, jadi ini dari wilayah rendah, kemudian tengah, dan di sini tinggi. Jadi wilayah nada atau range setiap instrumen itu berbeda-beda ya. Kecuali kalau untuk piano dia enak sekali, sudah ada wilayahnya masing-masing gitu. Di sini kalau kita hitung itu ada 8 oktav gitu ya. Nah, cukuplah untuk dinamika ya. Mungkin nanti saya akan contohkan bagaimana membedakan antara dinamika forte, dinamika yang keras kan, kemudian dinamika yang sedang, dinamika yang lembut, kemudian ada crescendo, decrescendo dari dinamika yang lembut naik keras gitu, dari keras kemudian turun. Nah, yang tadi saya katakan, ketika saya marah
kemudian saya menciptakan melodi dan dinamikanya yang keras, kemudian saya turun emosinya gitu kan, itu adalah suatu dinamika peralihan dari keras ke lembut. Apa tuh? Crescendo, decrescendo. Jawabannya adalah decrescendo gitu kan. Nah, saya mengajar hari ini sambil baca buku ya, tumben-tumben, karena biasanya saya jarang sekali, karena ya mungkin untuk musik kreasi itu ada beberapa yang menurut saya harus dijelaskan juga dengan menurut penelitian. Contohnya dalam penerapan konsep ide kreatif ya, di halaman 84 itu menurut Donald Jack Davis, perilaku kreatif itu dalam yang relevan dengan pendidikan seni musik itu ada 7 ya. Saya baca. Di situ ada perseptual, pemahaman, responsif, analitik, mengevaluasi, eksekusi, dan menilai. Ya, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu perseptual, mencakup sikap dalam melihat, mengamati, mengenali lingkungannya. Berarti proses kreativitasnya itu dia dalam melihat, mengamati suatu karya seni, baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Jadi awalnya dari situ yang dikatakan oleh Donald Jack Davis itu ya perseptual, contohnya seperti itu. Pemahaman mencakup sikap dalam memahami bahasa tentang ungkapan seni musik serta memahami seniman dan dunia seninya. Ini mungkin secara lebih simpel itu adalah musik adalah bahasa yang universal. Jadi ketika saya punya teman berbeda negara dengan saya, ketika mendengarkan satu lagu yang sama, kemungkinan responnya itu akan sama, tidak jauh berbeda. Ya mungkin ada beberapa yang beda, cuma tidak terlalu jauh. Kemudian ada beberapa pengalaman teman saya ketika dia bermain dengan orang yang dia tidak kenal dan dia berbeda bahasa dengan kita. Yang bahasa Indonesia, misalkan dia memang orang luar gitu. Dulu ada orang Indonesia yang mengajarkan alat musik angklung untuk orang luar ya contohnya kan banyak di saung angklung Ujo itu kan yang nontonnya itu kan kebanyakan orang luar gitu kan. Tapi kenapa musiknya itu bisa diterima oleh orang yang berbeda bahasa dengan kita? Ya karena musik itu bahasanya universal gitu. Jadi siapapun kita pasti akan paham dengan musik yang dia dengarkan gitu. Ya contoh lah, jangan jauh-jauh. Di sini siapa nih yang suka dengerin K-pop? Ya, walaupun kamu nggak ngerti itu bahasanya gitu kan, pasti ada beberapa musik yang menurut kamu, ini musiknya enak ya, melodinya tuh lembut gitu kan, dinamikanya juga lembut gitu. Enak nih gitu kan didengerin, apalagi buat belajar atau pengantar tidur gitu kan, musik-musik seperti itu. Padahal kamu nggak tahu loh isi liriknya itu apa, karena berbeda bahasa. Tapi musik yang sampai ke telinga kamu dan kamu yang rasakan itu menurut saya sampai gitu pesannya, walaupun kamu nggak tahu pesan isi liriknya itu seperti apa. Karena kamu punya rasa sensitif atau kepekaan dalam menganalisis suatu karya gitu. Di situ pemahaman? Ya kamu punya pemahamannya seperti apa gitu. Lanjut di responsif ya, yaitu tangkap dalam sikap belajar dan belajar menghayati. Nah, responsif itu termasuk ke dinamika ya. Dinamika yang misalkan nanti saya contohkan ya, ini saya bahas dulu, kemudian nanti saya akan praktekkan ya dinamika seperti apa yang memang berbeda-beda gitu. Dinamika sendiri itu tergantung dari seseorang yang memainkan.
Contohnya, saya sama kamu misalkan memainkan forte atau tanda keras, dinamika keras itu mungkin akan berbeda, ya, tidak akan sama. Kemudian di poin 4 itu ada analitik, mencakup sikap mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan seni musik. Nah, jadi menginterpretasikan itu kita membawakan satu karya dan gimana caranya karya kita itu sampai ke pendengar. Itu kita menginterpretasikan sesuatu karya itu. Itu pasti akan beragam opini, pasti. Cuma rasa responsif dalam menghayati kepekaan lagu itu mungkin akan sama, karena dinamika yang dimainkan pun itu pasti kan berbeda-beda. Cuman pasti ketika seseorang A dan seseorang B itu mendengarkan satu lagu yang sama, itu ya mungkin aja dia akan terbawa suasana gitu kan. Kemudian di nomor 5 itu mengevaluasi, meliputi sikap mengkritisi, mengungkapkan, dan memprediksi karya musik. Mengevaluasi sikap mengkritisi berarti itu sama aja dengan mengapresiasi karya seni musik gitu ya, atau mengapresiasi karya seni. Mengkritik satu buah karya seni itu harus meliputi beberapa bagian, kayak tadi proses kreativitasnya ada unsur harmoni, melodi, irama, tempo, dinamika, struktur lagu gitu kan. Kemudian dia partitur lagunya itu menggunakan notasi angka atau notasi balok gitu kan. Isi lirik juga termasuk. Poin ke-6 itu eksekusi, meliputi sikap mengembangkan kreativitas. Kemudian menyintesiskan, belajar menggunakan alat dan media dalam berolah musik. Nah itu kalau eksekusi menurut saya sudah paham ya. Jadi intinya kamu bermain alat musik, kamu bernyanyi, kamu berkreasi dalam bermusik itu, kemudian kamu menginterpretasikan kepada orang lain, menyampaikan bahwa saya itu seperti ini loh, musik yang saya ciptakan ini itu seperti ini gitu kan. Nah itu silahkan kalian apresiasi, kalian kritikan bagaimana musik yang saya tadi bawakan gitu kan. Nah itu dieksekusi. Kemudian nomor 7 menilai, ya mencakup berbagai jenis sikap penilaian sebuah karya musik. Ya menilai itu sama aja dengan apresiasi sih. Menurut saya musik itu nggak ada yang jelek, nggak ada. Karya seni itu nggak ada yang jelek menurut saya. Mungkin kurang selera, atau kurang satu selera, atau kurang sepemahaman. Karena seseorang itu diciptakan berbeda-beda ya, manusia itu diciptakan berbeda-beda dalam situasi dan kondisinya gitu. Ada seseorang yang dia sangat senang dengan lagu populer atau lagu-lagu pop atau lagu dangdut, lagu jazz, lagu R&B gitu kan. R&B, jazz, blues atau rock atau metal gitu kan. Ataupun musik-musik musik-musik indie. Musik indie itu adalah musik yang diproduksi secara sendiri ya, secara mandiri musik indie tuh. Jadi ketika kita mempunyai karya, kita dengarkan ke orang lain, kemudian mungkin kita tidak sepemahaman atau kita kurang satu selera dengan seseorang itu, kita jangan salahkan dengan musiknya. Karena kalian harus perlu tahu, kita itu diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda macam, jenis dan kepekaan dan keahlian itu beda-beda. Jadi jangan sampai karena kamu nggak satu selera dengan saya, misalkan kamu nggak K-pop nih, kamu mah dangdut gitu kan, jangan dijauhin gitu kan, karena selera orang tuh beda-beda gitu. Oke? Itu penerapan konsep ide kreatif. Kemudian ada 4 macam mengenai jiwa kreatif ya. Orang kreatif itu pasti dia kepo. Kenapa sih? Dia tuh pengen tahu banget gitu. Kalau dia
punya rasa ingin tahu yang lebih, berarti dia punya jiwa kreatif gitu. Kemudian dia orangnya fleksibel, nggak apa istilahnya, nggak menolak ada hal-hal yang baru gitu kan. Kan kadang ketika ada hal yang baru, orang yang cenderung di zona nyaman tuh dia menolak, saya nggak gitu misalkan. Padahal kalau orang yang berpikirnya itu kreatif, dia mungkin akan berbeda sudut pandang dalam menilainya. Situ ya. Tuh, sangat jelas di sini. Nomor 2, bersikap fleksibel, ada hal yang baru. Kemudian 3, keberanian meninggalkan zona nyaman. Nah, orang-orang yang dia berada dalam zona nyamannya karena mungkin dia itu tidak punya sisi kreativitas yang tinggi gitu, karena ya udahlah kita terima aja lah hidup kita begini, atau misalkan tidak ada proses kelanjutan. Istilah proses kelanjutan itu kita punya keahliannya itu ya minim gitu, dan kita menyerah, dan atau kalau tidak menyerah ya kita terima aja apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi justru kita tidak mengolahnya gitu kan. Contoh misalkan saya diberikan kesempatan dalam bermain musik tapi saya tidak mengolahnya, itu sama aja saya menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya misalkan. Nah, itu orang itu tidak bisa meninggalkan zona-zona nyaman seperti saya. Sorry ya. Kemudian keempat itu memiliki energi sebagai pendorong kerja dan pemercik ide. Ini adalah orang-orang yang memang dia tuh idenya banyak gitu. Contoh ya, kalau misalkan kalian sedang ngobrol sama teman-teman, terus kadang-kadang ada nggak yang cari solusi atau apa gitu kan, pasti orang itu yang selalu memberikan solusi, dan itu adalah ciri-ciri orang yang kreatif ya. Kemudian ada karya musik kreasi. Partitur musik kreasi itu ada 2 ya, notasi angka dan notasi balok. Partitur itu di dalam bahasa Jerman partition, bahasa Prancis dan bahasa Inggris itu score. Saya sering bilangnya itu score full itu full seluruhnya partitur, notasi balok, semua instrumen lengkap, ada penyanyinya atau ada vokalnya, ada instrumen gitar, instrumen piano, instrumen drum ya, kayak video saya di kelas 11 itu ada alat melodis, alat harmonis, dan alat ritmis. Nah, itu lengkap gitu, score full atau full score. Kemudian kalau skornya itu tidak lengkap ya, kalau misalkan quartet itu contohnya kayak biola, viola, cello, kontrabas. Dia hanya permainan 4 macam alat musik gesek aja. Atau ensemble tiup, contohnya ada pianika, ada harmonika, ada seruling gitu kan, atau flute. Kemudian ada saksofon, ada tuba, ada basun, ada oboe. Nah, itu adalah ensemble tiup gitu. Kemudian kalau ensemble petik ya, ada harpa, ada gitar, ada ukulele gitu kan. Kalau di Indonesia ada kecapi, ada sasando gitu. Kalau di alat ritmis, ensemble musik pukul itu contoh ya kayak drum, atau enggak ya jangan jauh-jauh aja, musik kontemporer yang kita kemarin pelajari itu kalian kebanyakan menggunakan alat musik ritmis ya. Kalian pukul alat-alat yang bukan alat musik ya, contoh kayak ember atau kaca atau gelas gitu kan. Itu contohnya gitu. Tempo ada banyak, allegro, allegretto, allegrissimo, presto. Banyak sekali, ini kalian baca aja. Di situ ada penjelasannya. Allegro itu cepat, kemudian moderato itu sedang gitu, andantino kurang cepat gitu kan. Kalau yang cepat sekali itu adalah vivace ya,
Cuman saya jarang tuh main lah tempo yang terlalu cepat tuh, karena mungkin latihannya harus ekstra gitu ke situ. Dinamika ya, ada dinamika sedang, keras, lembut, peralihan. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana bunyi yang saya mainkan nanti ketika saya membunyikan dinamika keras gitu. Oke, saya cek dulu alatnya ya, sebentar. Hai, jadi saya akan contohkan untuk dinamika ya. Mungkin nanti saya akan sertakan juga di layar, atau kalian rasain ini dinamika apa gitu kan, karena di sini ada dinamika keras, sedang, lembut, kemudian ada peralihan antara dinamika lembut ke keras gitu ya. Coba didengerin, ini lagu favorit saya sih, mungkin kalian pernah mendengar juga. Mungkin tadi ada beberapa yang saya keras ya, beberapa dinamika yang lembut. Saya contohkan kalau untuk forte atau keras itu kalau sangat keras versi saya ya. Aduh, ini teramat keras. Sorry ya, telinga kalian enak nggak atau enggak nih? Kalau dinamika sedang, mezzo forte dan mezzo piano itu ya kayak tadi, setengah keras setengah lembut. Intinya untuk musik kreasi itu adalah musik yang diciptakan oleh seseorang yang punya jiwa kreativitas yang tinggi gitu. Kreativitas itu adalah kemampuan dalam menciptakan atau menghasilkan suatu karya yang baru dan unik menurut saya. Terus proses kreativitas musik itu ada beberapa macam ya, harus melewati tahapan gitu. Yang pertama ada melodinya, ada harmoni, irama, tempo, dinamika ya. Terus kemudian ketika dalam proses kreatif itu, dalam tadi apa sih Donald siapa? Dia memberikan penjelasan ada 7 hal yang relevan dalam pendidikan seni musik itu untuk proses kreatif ya. Dan di partitur itu sendiri ada 2 kan tadi ya, partitur notasi angka dan notasi balok, ada tempo dan dinamika. Saya harap kalian isi soal-soal yang sudah tertera di LKS ya. Saya harap kalian
mengerjakannya, karena mungkin di semester sekarang itu saya akan lebih banyak menjelaskan daripada kalian yang praktek, karena kita akan menghadapi ujian sekolah gitu ya. Kemudian saya harap kalian sudah punya buku LKS dan ada contoh-contoh soalnya. Di situ saya membaca di bagian pertama itu ada musik dari ada penjelasan musik tradisional, musik barat, kemudian musik kontemporer ya. Karena yang saya baca itu di LKS seni budaya itu terperinci, tidak membahas ke hal yang lain gitu. Kemudian di bab pertama di halaman ketiga kalau nggak salah itu membahas mengenai klasifikasi sumber bunyi yang dulu pernah kita pelajari di kelas 11 ya. Ada aerofon, idiofon, kordofon, membranfon, elektrofon. Kemudian kalau di musik tradisionalnya itu ada musik karawitan sekar, karawitan gending, karawitan sekar gending gitu kan. Musik tradisional itu apa sih? Musik tradisional itu adalah musik yang secara turun temurun musik yang lahir secara turun temurun gitu di suatu daerah gitu. Musik-musik tradisional pun punya ciri-cirinya. Kemudian kalau musik barat juga dia punya alat-alat musiknya berbeda dengan alat-alat musik tradisional yang kita punya gitu kan. Mungkin di kelas 12 ini kalian saya sarankan untuk melihat video-video saya yang sebelumnya, baik itu mungkin materi kelas 11 ya. Saya harap kalian tonton lagi atau dengarkan lagi, pahami lagi apa yang dulu saya pernah jelaskan ke kalian, ingat lagi karena kita sedang menghadapi ujian sekolah, dan kemarin saya berbicara dengan pihak sekolah bahwa ujian untuk praktek itu tidak ada untuk ujian praktek ya. Cuman saya memberikan satu tugas praktek, dan itu pun saya akan membebaskan kepada kalian. Itu terserah kalian mau seni tari, seni musik, seni rupa, atau kalau seni teater agak susah sih ya. Ataupun nggak apa-apa saya seni teater, saya acting aja gitu kan sama artis sih, atau kayak di TikTok kan dua layar gitu ya, silahkan aja lah. Karena nilai keterampilan itu harus ada ya. Kalau tidak praktek, nilai keterampilan dari mana gitu kan. Mungkin hanya satu, saya fokusnya nggak akan banyak ya. Saya harap penjelasan hari ini mudah dipahami, ataupun kurang dipahami oleh kalian mohon diulang aja videonya, atau mungkin mau bertanya secara langsung nanti via Zoom atau Google Meet, boleh catat aja dari sekarang, di list dulu pertanyaan yang mungkin nanti akan kalian tanyakan kepada saya. Saya memohon maaf apabila penjelasan hari ini banyak yang kurang atau mungkin kurang mudah dipahami oleh kalian, karena memang bahasa musik itu banyak sekali istilah ya, istilah musik banyak sekali. Jadi kalau untuk istilah-istilah musik, saya harap kalian punya sumber media belajarnya gitu ya, kayak buku atau misalkan lihat di internet penjelasan itu, silahkan gitu. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa sampai kepada kalian ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya, supaya saya selalu semangat mengajar kalian gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.